Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam ini kami sudah berjumpa dengan tokoh ulama Jember, Bapak Kiai Haji Misbahus Salam, MPD. Beliau cukup komplek di Jember ini, memegang amanah yang cukup berat. Beliau tokoh ulama Jember, juga beliau adalah tokoh yayasan, ketua yayasan Darussalam Center Education Peace, itu artinya membawa masyarakat Jember ini dalam yayasan ini hidup damai, bahagia dan sejahtera, terbebas dari intik-intik dan usul-usul gerakan radikalis dan terorisme. Mudah-mudahan Pak Yai bisa memberikan komentar tentang bagaimana pandangan ulama tentang radikalis dan terorisme di Indonesia ini. Monggo. Terima kasih Mas Ujang yang telah berkenan bersilaturahim dan mewawancari kami di Darussalam Center Education and Teach Institute ini, di mana yayasan ini kami buat dalam rangka ingin menciptakan perdamaian baik nasional, daerah maupun dunia. Amin. Kalau tadi Mas Ujang memberikan pertanyaan tentang pandangan terorisme dan radikalisme, terorisme dan radikalisme itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Jadi dalam peradaban kehidupan manusia itu, gerakan terorisme dan radikalisme, kekerasan, syiddah itu memang sudah ada. Bahkan pada zaman sahabat itu ada namanya kelompok yang suka membunuh orang, yang di situ dalam sejarah itu Khawarij, ya korbannya termasuk adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, kelompok radikalisme dan terorisme ini kemudian akhir-akhir ini berkembang di Indonesia. Kenapa kok bisa berkembang di Indonesia? Salah satu faktornya adalah terbukanya keran reformasi dan demokrasi yang ada di negara ini, sehingga banyak aliran-aliran paham-paham yang masuk ke Indonesia. Nah, itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah semakin berperangnya gerakan Islam transnasional, sehingga kita lihat beberapa kali kejadian pelaku terorisme dan radikalisme, bahkan bom bunuh diri itu dirinya mengatasnamakan Islam. Itu adalah pengaruh dari transnasionalisme yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya Arab Spring, konstelasi politik di Timur Tengah. Itu memang berpengaruh sehingga ada ISIS dan gerakan-gerakan separatis lainnya itu masuk ke Indonesia. Paham-paham itu mendoktrin anak-anak muda, yang mendoktrin kalangan umat Islam yang memang dari sisi keilmuan dan dari sisi pemahaman tentang ajaran Islam itu sangat dangkal. Nah, itulah akibatnya. Kemudian yang keempat, terus berlangsungnya okupasi, ya kekejaman yang terjadi di Timur Tengah, baik itu antara Israel dan Palestina, di Syria, di Irak, di Lebanon, Afghanistan dan lain sebagainya itu. Nah, itu kemudian ada saja orang yang berpikiran bahwa membunuh orang, melakukan kekerasan itu dianggap adalah jihad. Nah, itu pengaruh dan mati syahid. Dan mati syahid itulah yang sangat berbahaya. Itu menurut saya faktor-faktor kenapa terorisme dan radikalisme itu masuk ke Indonesia. Nah, kemudian memang ada beberapa faktor yang juga sangat dipahami, ya. Sangat mendasar itu adalah dominasi negara Barat yang double standard. Nah, dari satu sisi radikalisme itu ada yang membiayai. Nah, di satu sisi memang radikalisme itu ditentang. Nah,
Gerakan-gerakan yang double standar, ini politik internasional tentunya, inilah yang mengakibatkan adanya gerakan radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin boleh saya mengajukan pertanyaan. Dengan Kiai menciptakan yayasan ini, Darussalam Center Education Institute ini, apa langkah-langkah dalam upaya deradikalisasi? Artinya upaya pencegahan dan penanggulangan masyarakat Indonesia tidak terpapar paham radikalis sehingga menjadi teroris. Karena pada dasarnya mereka meyakini satu jaringan kalau menjadi teroris itu atau menjadi melakukan amaliyah bom bunuh diri itu mereka menyatakan mereka mati syahid, sehingga bebas dosa dan surga. Bahkan ketika mati sudah dijemput oleh 7 bidadari cantik mereka. Sehingga dari pemahaman itu mereka yakin. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab mereka berani bahkan senang menjadi anggota teroris bahkan bunuh diri? Apa kira faktor-faktor? Dari sisi apa ini? Ya, kami di sini di yayasan ini kebetulan sering dijadikan tempat PBL, magang, praktek dan diskusi kalangan mahasiswa maupun kalangan masyarakat, kalangan akademisi, kalangan intelektual dan juga kalangan masyarakat awam. Nah, di yayasan inilah kami berdiskusi, mengkaji tentang pemahaman agama yang benar. Nah, oleh karena itu bukan tugas kami di bidang hard terrorism, tapi kami itu melakukan soft terrorism, istilahnya penanggulangan secara soft. Secara agama yang benar. Secara agama yang benar. Pertama, kita memberikan pemahaman ajaran Islam yang benar. Kita kembangkan Islam rahmatan lil alamin. Kita kembangkan Islam Nusantara. Kita kembangkan wawasan Islam wasatiyah di tengah-tengah masyarakat. Bahwa Islam itu tidak membenarkan adanya bom bunuh diri, bahwa Islam itu tidak mengajarkan untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Bahkan dalam Al-Quran, man qatalan nas faka'annama qatalan nas jami'a. Orang yang membunuh satu manusia itu seperti membunuh seluruh manusia. Nah, ini kan ajaran kita sebenarnya ajaran cinta kasih, ajaran bagaimana kita bisa mengasihi kepada sesama manusia, bukan melakukan kekerasan kepada manusia. Yang kedua, kita memberikan pelajaran inklusivitas, tidak eksklusif. Kita hidup di dunia ini pasti akan bertemu dengan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ras dan lain sebagainya, pasti. Nah, sehingga wawasan inklusivitas kepada para mahasiswa, kepada masyarakat itu perlu kita sampaikan, bahwa kita ini akan hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya, di mana kita harus saling menghormati. Nah, ketika kita memiliki wawasan seperti itu, maka betul di sini juga ada istilahnya sekretariat kampung SDGs. Coba diarahkan Nah, itu kampung SDGs. Nah, kampung SDGs ini adalah Sustainable Development Goals, ya. Pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan di situ, termasuk salah satu tujuannya adalah mendidik atau menciptakan masyarakat yang inklusif, sejahtera. Nah, masyarakat yang inklusif itu adalah kita harus bisa hidup rukun dengan berbagai agama, dengan berbagai suku, budaya, ras dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting. Nah, disinilah yang bisa menciptakan perdamaian. Gitu. Ya. Sekarang yang paling menyentuh yang dilakukan Kiai yang menyangkut upaya pencegahan, penanggulangan gerakan pemahaman radikalis dan terorisme itu dalam bentuk apa? Budaya, sosial, ekonomi, politik, keamanan dan sebagainya, atau
atau apa namanya akidah atau apa tadi ideologi. Ya. Yang mana yang dilakukan lagi yang mana? Begini. Sisi mana? Untuk mencegah terorisme dan radikalisme supaya tidak berkembang. Kalau bahasa saya itu istilahnya bainat sabat wal muruna, antara ketegasan dan kelenturan. Jadi yang tegas pihak keamanan. Ketika polisi, TNI sudah jelas secara faktual bahwa mereka adalah pelaku terorisme dan radikalisme, itu harus tegas menindak. Ini at-tsabat. Jadi harus ada hak di sini, ya. Ada ketegasan dari polisi, dari pihak keamanan untuk melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang telah jelas-jelas akan melakukan tindakan terorisme dan radikalisme. Ya itu sudah benar ya, tindakan tegas benar ya. Tegas harus tegas. Ya. Nah, kalau tidak, maka mereka akan terus berkembang. Nah, tapi dari satu sisi seperti saya yang bukan pihak keamanan, yang bukan pihak polisi, kita harus mensosialisasikan ajaran yang benar, ideologi yang benar, ya. Doktrin yang benar kepada mereka. Jangan sampai ada masyarakat, terutama anak-anak muda, didoktrin yang salah. Nah, doktrin ini bisa dengan ideologi, ya, bisa dengan ajaran agama, bisa juga dengan budaya, dan juga bisa dengan kehidupan yang dari sisi pembinaan, baik ekonomi, budaya dan lain sebagainya, itu sosial dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan bersama-sama. Oke. Di saat ini di Indonesia yang sudah dilakukan terjadi penangkapan bahkan eksekusi dan sebagainya, itu mereka yang tergabung dalam gerakan jihad Jamaah Islamiyah. Nah, bagaimana pandangan ulama secara benar tentang jihad yang mereka lakukan sekarang ini, bunuh diri, bahkan penyerangan, bahkan pengeboman, merusak kegaduhan segala macam. Bagaimana itu? Benarkah mereka jihad itu? Mas Ujang, saya berdasarkan pengalaman. Ketika ada bom Bali, kalau tidak salah tahun 2000-an itu, 2001 mungkin. Ketika itu, maka stigma Islam yang ada di Indonesia itu oleh negara-negara Eropa bahwa Islam itu mengajarkan terorisme dan radikalisme dengan gerakan jihad itu. Nah, kami alhamdulillah pada waktu itu diutus ke Inggris 2 bulan di Eropa ya. Di Eropa. Jadi kita diskusi ke berbagai perguruan tinggi di Eropa. Bahkan saya masih ingat ada rektor di Leicester University. Beliau mengatakan bahwa dengan dasar-dasar ini, kalau memang begini caranya Islam melakukan kekerasan, maka Islam ini sangat identik dengan terorisme, dengan ajaran jihad. Nah, tapi apa? Setelah kami para kiai menjelaskan tentang arti jihad, makna jihad, definisi jihad yang sesungguhnya adalah bahwa jihad itu bukan hanya berperang membunuh orang, bukan. Jihad itu orang mencari ilmu itu berjihad, orang mencari ekonomi itu berjihad, orang memperbaiki dirinya itu jihad. Artinya orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan itu adalah jihad. Jangan diartikan jihad itu hanya saja pakai senjata membunuh orang. Itu jihad yang benar tuh ya. Nah, itu jihad yang benar. Berarti bertolak belakang dengan jihad sekarang. Bertolak belakang dengan makna jihad bahwa jihad itu harus membunuh orang, bunuh diri. Orang yang tidak sama dengan kepercayaannya atau keyakinannya kafir, darahnya halal, itu tidak benar. Tidak benar. Nah, itu namanya memaknai jihad yang salah. Ya. Oke. Kira-kira dari mana sumber ini kok mereka begitu yakin dan memahami dan berani melakukan amaliyah dengan senang hati melakukan bom bunuh diri? Nah, inilah saya katakan di sini ya, bagaimana mengapa radikalisme itu mudah masuk di Indonesia. Ini saya sampaikan di sini. Ini ada poin-poin. Indonesia berpenduduk Islam terbesar di dunia. Yes. Satu. Yang kedua,
pemahaman tentang Islam yang letterlek, dangkal, sempit dan fanatik. Itu yang mengakibatkan mereka memiliki pemahaman jihad yang dangkal dan salah itu karena letterlek, dangkal dan sempit. Sehingga mulai provokasi. Iya, yang dihafalkan ayat qatilul musyrikin, qatilul kafirin, itu aja, tidak dilanjutkan tentang bagaimana menafsiri ayat-ayat yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemahaman literal terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu kalau belajar Islam, jangan hanya membaca potongan-potongan, artinya iya, potongan-potongan itu saja. Belajarlah Islam yang komprehensif, mondok sampai 10 tahun, belajar Al-Quran, hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu yang penting. Kemudian yang keempat itu adalah faktor kemiskinan dan kebodohan umat Islam. Itu mudah sekali, Bro. Mudah sekali. Biasa, ya. Nah, beberapa fakta. Nah, orang-orang yang menjadi anggota ISIS ternyata mereka adalah pengangguran, preman dan lain sebagainya. Itu faktor kebodohan, kemiskinan. Kemudian yang kelima, adanya ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, ini oleh karena itu ini peringatan kepada pemimpin negara, pemerintah, marilah keadilan, pemerataan ini harus kita pikirkan, perhatikan dan laksanakan. Iya, itu penting. Kemudian masih lemahnya penerapan hukum positif. Maksudnya? Hukum positif itu begini. Jadi kadang-kadang ada orang kalau putranya si A punya hubungan ini tidak dihukum, kalau ini lemahnya itu namanya masih tebang pilih. Nah, itu maksudnya. Ini terjadi ya? Ini adalah terjadi beberapa oknum melakukan seperti itu. Termasuk korupsi ya? Ya, itu. Nah, kemudian pesatnya perkembangan teknologi informasi, peran media, baik medsos, elektronik dan lain sebagainya, sehingga mereka itu memahami keilmuan hanya sepotong-sepotong. Nah, di situ dapat informasi ini yang benar. Kalau begitu kita membunuh orang, melakukan bom bunuh diri, ini akan masuk. Berarti mengarah ke hoak ya? Nah, hoak itu. Ya. Nah, itu yang mengakibatkan. Kemudian agresifnya gerakan radikal di Timur Tengah yang didukung dengan kekuatan dana yang besar. Dari mana itu? Nah, dari mana? Kenapa di Syria kok sampai terjadi perang seperti itu? Kan itu. Di Lebanon, di Timur Tengah itu tidak berhenti kan? Seperti Israel dan Palestina. Ini kan ada apa gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menganalisa, memikirkan tentang kondisi umat yang ada di Timur Tengah itu supaya tidak terjadi gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang berkembang. Kami tanyakan kembali pada poin deradikalisasi. Ya. Khusus kami sekarang ingin membahas tentang deradikalisasi atau upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikalis dan terorisme. Ya. Kemana saja Kiai melaksanakan deradikalisasi ini atau upaya pencegahan ini, kemana saja? Ya. Linknya di mana saja? Kepada kelompok apa saja? Alhamdulillah, saya ini pernah mendampingi Dewan Pertimbangan Presiden almarhum Kiai Haji Hashim Muzani. Saya mendampingi beliau, mencatat ceramah-ceramah beliau. Salah satu kegiatan yang saya ikut adalah ketika beliau bekerja sama dengan Kapolri, dengan Polri pada waktu itu melakukan halakoh, ya, semacam seminar serangkaian yang dikumpulkan itu adalah cendekiawan, ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dilibatkan nggak mantan narapidana? Ya, dilibatkan semua. Mantan narapidana, dijadikan narasumber, dia disuruh cerita. Contoh. Ya, Ali Fauzi ya. Ya, itu disuruh cerita, disuruh cerita dia. Bahkan narasumbernya juga dari pihak BNPT, juga dari pihak Polri pada waktu itu dan TNI. Kita bersama-sama memberikan penjelasan
kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada masyarakat bahwa kita ini sedang menghadapi gerakan terorisme dan radikalisme di Indonesia ini, sistemnya seperti ini. Nah, kita harus hati-hati. Nah, sistemnya itu kan melalui gerakan transnasional itu. Nah, ini yang sangat membahayakan. Nah, sehingga Kiai Hasyim pada waktu itu selalu mengkampanyekan, mari pertahankan Pancasila, pertahankan UUD 45 ini sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini harus kita pertahankan. Karena kalau Pancasila ini sampai dirubah, Indonesia ini tidak berideologi negara Pancasila, karena Pancasila ini adalah penyatu umat yang mempertemukan perbedaan umat atau masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau Pancasila ini sampai dirubah, naudzubillah, ya negara-negara lain itu selain dari Indonesia seringkali karena faktor ideologi negara mereka itu konfrontasi bahkan perang. Oke. Maaf, Kiai mungkin pernah mengenal Abu Bakar Basir? Ya. Masuk Ambrosi, ya, dan pelaku-pelaku bom Bali 2 ya. Dan sekarang yang menjadi ketua Yayasan Lingkar Perdamaian di Solo Puro Lamongan itu Ustadz Ali Fauzi. Iya. Ambrosi. Kenal ya? Ya tahu lah. Tahu. Lah mereka dari kelompok mana itu? Aliran mana itu? Ya, yang saya tahu dari JI, dari Jemaah Islam. Jadi memang banyak lah di Indonesia ini aliran-aliran Islam yang mengarah ke radikalisme, kekerasan. Jadi menghalalkan kekerasan. Nah, kalau Nahdlatul Ulama itu tetap mempertahankan wasatiyah, jadi moderat lah ya. Nah, oleh karena itu begini Mas, bagaimana menghambat sekarang? Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana cara menghambatnya? Satu adalah luruskan, tingkatkan pemahaman tentang Islam yang benar, damai, sejuk dan cinta kasih. Itu solusinya. Supaya umat Islam itu tidak terpengaruh kepada pemahaman-pemahaman yang salah. Yang kedua, sejahterakan ekonomi. Jadi ini penting. Ini tugas. Pemerintah dan kita semua. Makanya kami di sini ini yang melalui Basnas memberikan bantuan modal kepada masyarakat, mengadakan training kewirausahaan dan skill dan sebagainya. Itu adalah bentuk salah satu solusi kecil. Maaf, itu kata lagi. Kira-kira apa yang diharapkan oleh kelompok-kelompok jihad Amalia yang tadi dikatakan dari sumber J itu apa yang diharapkan sampai berani mereka melakukan penyerangan, pengeboman di tempat umum, fasilitas masyarakat, bahkan lahirnya bom bunuh diri? Kira-kira apa yang mereka inginkan di Indonesia ini? Mereka itu tentunya yang paling tahu mereka. Tapi saya bisa menganalisa. Salah satu faktornya adalah ekonomi. Ya karena faktor ada yang membiayai. Mungkinkah mereka mau bercita-cita ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Nah, jelas ada dong. Istilahnya kelompok itu ada. Nah, oleh karena itu begini. Di Indonesia ini menghadapi 3 perang sebenarnya. Istilahnya tantangan. Yang pertama itu disebut dengan perang persepsi, war of perception. Jadi perang persepsi. Nah, perang persepsi ini terus dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya persepsi tentang perbedaan ajaran agama, baik itu di internal Islam maupun antar agama. Nah, jadi perang persepsi. Jadi gerakan-gerakan radikalisme itu muncul karena adanya perang persepsi. Yang kedua adalah persepsi tentang ideologi negara. Nah, mereka mengatakan bahwa orang yang mempercayai atau yang setuju kepada ideologi Pancasila ini togut. Kalau mereka begitu, itu ciptaan manusia
bukan ciptaan Tuhan kan begitu. Sehingga sampai ada istilah memilih mana antara Al-Quran dan Pancasila kan gitu ya. Sampai seperti itu kan. Nah, sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Itu namanya salah satu poin dari war of perception. Jadi perang persepsi maksudnya. Yang kedua itu adalah war of economy. Jadi ada perang ekonomi. Nah, oleh karena itu di dunia ini lagi berkembang ekonomi. Kalau dulu itu ada istilah sosialisme, ada kapitalisme. Nah, sekarang ini kapitalisme ini merajalela. Jadi pemilik modal itu menguasai sektor-sektor ekonomi yang ada. Contoh sebutkan, mana dia? Ya, misalnya seperti supermarket dan lain sebagainya. Cina berarti ya? Ya, istilahnya begini, artinya jangan sampai kapitalisme ekonomi itu berkembang kuat dan pesat sehingga masyarakat itu terjerat karena faktor ekonomi. Ekonomi yang bagus adalah ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah kalau menurut pandangan Islam, karena begini, kalau ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah itu orang boleh kaya, tapi ingat di dalam kekayaan itu ada hak orang lain. Yatim piatu, fakir miskin, anak yang Islamnya berapa? Bahwa ada orang kaya, begitu. Nah, silakan orang memiliki harta yang banyak, tapi ingat bahwa harta kalian itu harus dizakatkan, disedekahkan dan diinfakkan untuk melebas masyarakat. Iya. Yang ketiga itu namanya war of civilization. Jadi ada perang budaya, Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita itu dipertentangkan karena jenggot, karena celana cingkrang, karena ini dan lain sebagainya. Yang celana cingkrang menganggap yang bukan celana cingkrang itu tidak betul, yang tidak berjubah itu berarti mereka bukan Islam yang kafah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh sebenarnya. War of civilization. Kultur. Jadi itu ada perang-perang seperti itu yang bisa menimbulkan terorisme dan radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Oke. Pertanyaan terakhir, izin dia ini. Negara kita sudah merumuskan sebagai pergantian dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dianggap kurang sempurna dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak korupsi, tindak pidana terorisme, maka dirubahlah direvisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018. Apakah menurut ulama, menurut kiai, menurut masyarakat, efektifkah undang-undang itu dalam rangka menumpas, menanggulangi kejahatan, tindak pidana terorisme, radikal dan terorisme? Apakah efektif atau belum? Ya, kalau menurut saya, kalau itu sudah menjadi aturan. Jadi kalau di dalam pandangan para kiai itu ada istilah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dari pemerintah itu ya harus dilaksanakan dan harus ditaati. Nah, sehingga undang-undang terorisme dan radikalisme yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya sekarang, apakah dengan diterapkannya undang-undang itu ada efek jerah atau semakin merombak? Terjadi bom di sana, terjadi bunuh diri di sana, terjadi kegaduhan di sana, penyerangan di sana. Nah, begini, jawabannya itu bukan berarti undang-undangnya tidak efektif. Nah, undang-undangnya tetap bagus. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengimplementasikan undang-undang ini kepada para pelaku. Nah, caranya bagaimana? Ketika para pelaku itu sudah jelas-jelas bukti, fakta, maka pihak pemerintah, pihak keamanan harus tegas menindak pelaku tersebut. Nah, jangan sampai ada orang yang bukan pelaku kemudian ditangkap. Kriminalisasi. Nah, itu namanya kriminalisasi. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus betul-betul objektif memberlakukan undang-undang itu. Nah, itu yang penting. Sehingga ketika pemerintah sudah tegas seperti itu, nanti kan ada efek jerah
bagi calon-calon pelaku, wah ini jelas kita akan ditangkap, akan diadili, bahkan akan bisa mungkinkah untuk menyempurnakan, kalau belum sempurna undang-undang, mungkinkah pemerintah dan DPR harus menggali lagi rumusan-rumusan aturan untuk lebih mengena dan menyentuh sehingga balance antara tindakan daripada katakan Densus yang punya tugas itu intelijen ya dengan para calon pelaku atau masyarakat ini betul-betul menyentuh, tidak usah dengan keras tapi dengan cukup sosialisasi saja mereka sudah paham dan tidak lagi terpengaruh dengan provokasi paparan radikalis. Perlu nggak? Kalau terkait dengan undang-undang, memang perlu evaluasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan keadaan. Itu terus bisa kita evaluasi terus-menerus. Akan tetapi yang terpenting adalah menurut saya dalam undang-undang itu harus ada aturan bagaimana pencegahan. Nah, pencegahan yang sangat elegan itu adalah dengan soft. Ya artinya kita harus melakukan deradikalisasi itu dengan soft. Ya dengan soft artinya pendidikan, sosialisasi sadar hukum di tengah-tengah masyarakat itu penting. Nah kalau perlu dai-dai itu dikumpulkan, para kiai yang mereka memiliki umat dan sering berceramah di hadapan umat itu dikumpulkan oleh pemerintah, diberi sosialisasi, diberi materi bahwa ini ada undang-undang tentang radikalisme dan terorisme, sampean sampaikan kepada umat. Karena umat banyak tidak tahu kepada undang-undang itu. Belum. Saya kira belum nyentuh. Saya kira struktur pemerintah itu tidak akan mampu. Nah, disinilah perlunya keterlibatan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan pengusaha semua, para tokoh itu harus dilibatkan. Nah, terutama kalau kami sendiri, kami ngayomi anak muda. Untuk melibatkan ini perlu aturan yang regulasi yang menaungi itu perlu sangat penting. Berarti pemerintah perlu menggali rumusan itu sehingga ada keseimbangan. Deradikalisasi itu diatur dengan program-program. Dalam undang-undang itu nanti ada program ini ditaruh di tempat ini, apa di Kementerian Agama, apa di Kementerian Sosial, apa dalam negeri dan lain sebagainya. Biasa itu nanti. Nah, yang terpenting dalam mengatasi terorisme dan radikalisme itu perlu sinergisitas, kebersamaan dengan tekad yang sama. Insya Allah. Lantas dirumuskan jadi regulasi, suatu aturan. Sehingga punya kekuatan, power ya. Ya, oke. Kalau dasarnya tahun 2016 BNPT melahirkan aturan tentang deradikasi, upaya pencegahan penanggulangan. Apa belum itu ke masyarakat itu? Kalau pemerintahan sih itu ada keterbatasan. Misalnya BNPT. Nah, BNPT itu kan strukturnya tidak sampai kepada daerah. Mereka itu hanya di pusat. Berarti belum ya? Di daerah itu kan yang mengatasi gitu-gitu itu Bakesban. Tapi Bakesban hanya tingkat kabupaten. Tapi di tingkat desa, kecamatan. Betul. Nah, inilah yang perlu. Berarti belum sampai ya? Belum sampai. Ini perlu sampai. Nah, itu harus sampai. Nah, sehingga perlu ada FGD, forum grup diskusi di berbagai kalangan, baik itu di kampus, di pondok pesantren, di desa dan lain sebagainya, yang mendiskusikan tentang bahayanya terorisme dan radikalisme. Oke. Dengan Yayasan Darussalam ini Kiai ada komunikasi dengan BNPT, kami sering diundang. Sering ya. Beberapa, karena terus terang kami ini saya terinspirasi, bahkan ini diperintah oleh suaminya Yeni Wahid, bahkan diketahui oleh Yeni, putrinya Gus Dur, dan saya itu ada di konsorsium Gus Dur bagian kebangsaan. Jadi kalau ada diskusi-diskusi tentang radikalisme dan terorisme, kami sering diundang. Itu ketemu dengan Densus 88, ketemu dengan pihak BNPT, kita diskusi di situ. Alhamdulillah.
Oke, Kiai, terima kasih banyak. Alhamdulillah, barokallah. Ini merupakan inspirasi yang luar biasa, informasi yang sangat tajam, dan semoga ini barokah. Amin. Tentunya dalam menghadapi tesis saya, Iya. tesis saya semoga ini menjadi acuan jempol, Iya. karena cukup mendasar sekali. Iya. Gitu ya.